Pada bagian ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai e-governance itu apa. Secara sederhana, e-governance itu adalah bentuk tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu jalannya pelayanan publik serta koordinasi antar instansi. Jadi e-governance itu bukan hanya sekedar pemerintah punya website atau aplikasi, tapi lebih luas dari itu. Intinya, teknologi digunakan supaya proses pemerintahan itu bisa berjalan lebih cepat, transparan, efektif, dan lebih mudah merespons kebutuhan masyarakat. Dengan adanya e-governance, hubungan antara pemerintah dan masyarakat juga dapat diharapkan menjadi lebih terbuka dan pelayanan itu dapat dilakukan lebih praktis. Perkenalkan, nama saya Nazmi Aulia Pita. Di sini saya akan menjelaskan terkait kerangka kerja dari Well and Ross. Nah, yang pertama ada what atau domain keputusan. Ini tuh berbicara tentang keputusan strategis apa saja yang harus diambil oleh organisasi. Di sini kami menggunakan organisasi, contohnya adalah BRI. Fokusnya mencakup arah investasi, terus arsitektur sistem yang digunakan hingga pemeliharaan infrastruktur TI-nya sendiri. Nah, yang kedua ada WU atau gaya tata kelola. Siapa sih sebenarnya punya hak suara, otoritas paling tinggi untuk menentukan arah teknologi? Well dan Ross membaginya ke dalam beberapa model gaya tata kelola nih, seperti bisnis monarki yang dipegang penuh oleh dewan direksi, IT duopoly antara pemimpin bisnis dan tim TI, terus ada model federal yang melibatkan pusat dan wilayah, hingga IT monarki yang dipimpin oleh pakar TI atau CEO. Nah, selanjutnya ada how atau mekanisme eksekusi. Ini adalah prosedur dan struktur formal dari menjamin semua keputusan TI tadi dijalankan secara konsisten gitu. Nah, contoh konkretnya mekanisme adalah pembentukan IT Steering Commitment, penerapan IT Risk Management, penyusunan IT Business Alignment KPI, serta menegakkan Communication Policy. Dengan mengintegrasikan aspek what, who, how, ini sebuah organisasi atau instansi pemerintah dapat memastikan bahwa investasi teknologi mereka benar-benar sejalan dengan tujuan strategi organisasi sendiri. Rakyat Indonesia membuat inovasi yaitu BRI Sat atau satelit. Di sini BRI mengambil sebuah keputusan strategis yang itu dengan meluncurkan dan memiliki satelit sendiri. Langkah besar ini bukan tanpa alasan. Dengan kepemilikan BRI Satelit, BRI berhasil menjawab tantangan geografis Indonesia. Infrastruktur ini memastikan seluruh unit kerja BRI, bahkan yang berada di pelosok Nusantara, pulau-pulau terluar hingga wilayah terpencil sekalipun, bisa tetap terkoneksi secara aman dan stabil selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Keuntungan paling krusial dari tata kelola infrastruktur mandiri ini adalah kedaulatan operasional. BRI tidak lagi memiliki tergantungan pada provider atau pihak ketiga untuk jaringan utamanya. Ini adalah bukti nyata bagaimana keputusan domain infrastruktur TI yang tepat dapat langsung mendukung keberlanjutan bisnis dan memperluas inklusi keuangan hingga ke ujung negeri. Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank milik negara atau BUMN terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang jasa keuangan dan perbankan. Nah, BRI ini berfokus pada pelayanan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil seperti UMKM. Nah, melalui berbagai layanan seperti tabungan, pinjaman, dan transaksi digital dengan jaringan yang luas hingga ke pelosok daerah, BRI ini memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia. Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu keputusan e-governance dalam tata kelola digital yang terdiri dari 5 domain keputusan strategis. Yang pertama itu ada IT Principles, yaitu mengenai keputusan tingkat tinggi tentang bagaimana sih teknologi akan digunakan untuk mencapai visi pemerintahan. Lalu kedua itu ada IT Architecture. Nah, setelah visinya sudah jelas, maka kita butuh arsitekturnya. Ini tuh mencakup kebijakan standarisasi, tata kelola data, dan cetak biru integrasi sistem agar semuanya bisa saling terhubung. Lalu ketiga itu ada IT Infrastructure. Ini adalah sebuah urusan mesin di balik layar atau operator. Nah, keputusan ini tuh berfokus pada penentuan fondasi teknologi yang digunakan bersama, seperti pengaturan jaringan internet, server maupun cloud pemerintah. Lalu keempat itu ada Business Application Needs. Kalau di pemerintah mungkin menjadi Public Application Needs. Nah, pada tahap ini tuh kita berbicara tentang spesifikasi aplikasi yang benar-benar dibutuhkan di lapangan untuk menjalankan tugas spesifik publik atau administrasi sehari-hari. Lalu yang kelima ada IT Investment. Nah, tentu saja dalam prinsip-prinsip sebelumnya itu membutuhkan biaya. Nah, ini tuh mengenai urusan penting, berapa banyak sih anggaran yang dialokasikan dan inisiatif digital mana yang harus didanai lebih dahulu. Lalu yang selanjutnya itu ada e-governance archetypes. Yang pertama itu ada bisnis monarki. Nah, pada model ini keputusan diambil secara mutlak oleh pimpinan puncak atau eksekutif. Dalam konteks sektor publik, ini berarti kebijakan diketuk oleh presiden, menteri, kepala daerah atau sekretaris daerah tanpa keterlibatan langsung dari orang-orang teknis atau IT. Nah, kedua itu ada IT monarki. Nah, ini tuh sebuah kebalikannya. Pengambilan keputusan mutlak berada di tangan para spesialis teknologi di pemerintahan. Ini terjadi jika kepala dinas kominfo atau Pusdatin mendikte semua kebijakan tanpa mendengarkan kebutuhan spesifik dari dinas-dinas lain. Lalu ketiga itu ada feodal. Nah, archetype ini itu terjadi ketika pemimpin unit bisnis atau wilayah mengambil keputusan secara independen untuk unitnya sendiri. Contoh klasiknya di pemerintahan itu adalah ketika setiap organisasi perangkat daerah atau OPD berlomba-lomba membangun aplikasi dan server masing-masing secara terpisah tanpa mempedulikan standar integrasi dari pusat. Lalu yang keempat itu ada federal. Nah, ini adalah model musyawarah atau kombinasi antara pimpinan pusat atau pimpinan unit. Keputusan dibuat secara kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah, atau antara Sekda dan Kominfo dengan perwakilan seluruh OPD, yang biasanya difasilitasi melalui tim koordinasi SPBE. Lalu yang kelima ada IT duopoly. Nah, pengambilan keputusan ini melibatkan kerjasama dua pihak utama, yaitu eksekutif atau spesialis IT dengan satu kelompok kepemimpinan unit lain. Misalnya ada kesepakatan spesifik antara Diskominfo secara teknis dengan Dinas Kesehatan, secara fungsional dalam merancang sistem informasi manajemen rumah sakit. Dan yang terakhir ada anarki. Nah, di sini individu atau kelompok kecil pengguna akhir membuat keputusan teknologi mereka sendiri dengan bebas.
Ini pada dasarnya adalah kebalikan dari tata kelola yang baik, di mana tidak ada standar atau koordinasi sama sekali di dalam organisasi tersebut. Lalu di slide selanjutnya di sini ada tabel dari IT Governance Arrangement Matrix. Nah, tabel ini adalah peta kekuatan yang menunjukkan siapa yang berhak memberi masukan atau input dan siapa yang berhak mengambil keputusan atau decision di dalam Bank BRI. Nah, cara membacanya itu adalah di bagian atas di kolom muat terdapat 5 domain keputusan IT dan sebelah kiri di baris U adalah archetype atau para aktornya. Nah, dari tanda centang pada matriks ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan penting tentang budaya kerja di BRI. Yang pertama, dominasi IT monarki pada urusan teknis bisa kita lihat. IT monarki mendominasi kuat di kolom IT architecture dan IT infrastructure strategis. Nah, ini artinya urusan fondasi mesin cetak biru, sistem keamanan hingga pengelolaan satelit BRI SAT murni dikendalikan secara mutlak oleh pakar IT atau CEO dari BRI itu sendiri. Nah, di sisi lain tidak boleh sembarangan ikut campur demi menjaga keamanan bank. Yang kedua, kolaborasi strategis di bidang bisnis dan investasi. Nah, jika diperhatikan kolom IT Principal, Business Application Need dan IT Investment, di sana terlihat tanda centang pada bisnis monarki dan federal. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk urusan strategis, membuat fitur aplikasi baru seperti Brimo dan keputusan pencairan anggaran triliunan rupiah, keputusannya diambil oleh pimpinan puncak atau direksi, namun tetap menampung masukan musyawarah atau federal dari pusat hingga kantor wilayah. Ketiga, tidak ada sistem feodal. Temuan yang sangat menarik adalah barisan feodal dibiarkan kosong tanpa centang sama sekali. Nah, ini membuktikan bahwa di BRI tata kelolanya sangat rapi, tidak ada cerita satu kantor cabang atau satu divisi jalan masing-masing atau jalan sendiri-sendiri membuat server atau aplikasi rahasia tanpa koordinasi dengan pusat. Semuanya terpusat dan terintegrasi. Lalu yang terakhir itu ada peran duopologi. Nah, keterlibatan duopologi pada IT architecture ini menandakan bahwa meskipun arsitektur dikendalikan IT, tetap ada ruang dialog dua arah antara pimpinan bisnis dan pimpinan IT agar sistem yang dibangun benar-benar cocok untuk nasabah. Jadi kesimpulannya, matriks ini membuktikan bahwa tata kelola IT di BRI ini sangat tersentralisasi pada ahlinya untuk urusan teknis, namun sangat kolaboratif dengan pimpinan bisnis untuk urusan strategis dan layanan nasabah. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa permasalahan e-government di PT Bank BRI. Yang pertama ada resiko kejahatan siber, yang mana ini menjadi masalah utama ya, karena di sini layanannya sudah berbasis digital atau online. Jadi resiko kejahatan itu bisa sangat mungkin terjadi. Yang kedua, gangguan sistem dan server tentunya juga bisa menghambat pelayanan kepada nasabah. Dan yang ketiga, masih terdapat kesenjangan literasi digital masyarakat, yang mana masyarakat tuh gak semuanya paham terkait mekanisme atau sistem pelayanannya gitu. Dan yang terakhir ada ketergantungan pada jaringan internet, yang mana kalau koneksinya bermasalah tentunya layanan juga bisa ikut terganggu gitu. Jadi secara keseluruhan, meskipun e-government di BRI ini mempermudah layanan ya, tetapi ada tantangan yang perlu diantisipasi supaya sistemnya tetap aman dan juga berjalan lancar. Nah, lanjut di sini ada solusi dari permasalahannya. Nah, yang pertama yaitu ada resiko kejahatan cyber atau cybercrime, yang dimana solusinya itu yaitu meluncurkan program edukasi digital masif melalui kampanye BRI Link, webinar gratis, dan juga fitur simulasi phishing di aplikasi BRI Mo. Nah, serta integrasikan AI untuk deteksi ancaman real time. Nah, kampanye edukasi ini tuh meningkatkan kesadaran nasabah tentang phishing dan juga OTP palsu, misalnya dengan adanya video tutorial singkat yang memudahkan diakses via WhatsApp ataupun YouTube. Nah, fitur AI di aplikasi itu mendeteksi pola mencurigakan seperti login dari lokasi, terus juga memblokir otomatis. Nah, hal tersebut juga mengurangi insiden cybercrime secara proaktif sambil membangun budaya keamanan digital di masyarakat. Nah, lalu yang kedua yaitu ada gangguan sistem dan server. Solusinya yaitu adopsi infrastruktur cloud hybrid dengan redundansi server dan monitoring AI 24/7 untuk prediksi serta pencegahan downtime. Nah, cloud hybrid ini itu menggabungkan server lokal dan cloud jika satu server ini gagal, yang lain itu langsung diambil alih dan juga meminimalkan gangguan hingga di bawah 0,1%. Monitoring AI ini juga dapat memprediksi overload berdasarkan pola penggunaan, dapat memungkinkan maintenance preventif. Nah, hasilnya itu transaksi nasabah itu akan lancar, terus juga dapat meningkatkan kepuasan dan retensi. Nah, lalu yang ketiga yaitu ada kesenjangan literasi digital masyarakat. Nah, yang dimana solusinya adalah kembangkan program BRI Mo Academy dengan tutorial interaktif berbasis video lokal, terus juga dapat dengan pelatihan tatap muka di agen BRI Link dan gamifikasi di aplikasi untuk pembelajaran menyenangkan. Nah, dengan adanya tutorial video ini itu dapat disesuaikan dengan konteks Indonesia seperti bahasa Sunda atau Banten. Nah, hal tersebut juga dapat membuatnya mudah dipahami oleh nasabah lansia atau pedesaan. Nah, pelatihan di BRI Link ini dapat menjangkau daerah terpencil. Sementara gamifikasi ini untuk menyelesaikan modul itu dapat mendorong partisipasi. Nah, ini tuh secara bertahap itu dapat meningkatkan adopsi digital dan dapat mengurangi antrian di kantor cabang. Nah, lalu yang keempat yaitu ada ketergantungan terhadap jaringan internet. Nah, solusinya yaitu integrasikan layanan offline mode BRI Mo dan juga kemitraan dengan provider seluler untuk subsidi data di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Nah, offline mode ini tuh memungkinkan cek saldo atau transaksi sederhana tanpa internet, data tersinkronisasi, terus
juga ideal untuk pedesaan seperti Pandeglang dan juga lainnya. Nah, subsidi data via Telkomsel atau XL itu bekerja sama dengan BRI dapat mengurangi biaya akses. Nah, ini tuh dapat memperluas inklusif keuangan, terus juga dapat memastikan layanan tetap dan juga andal meski infrastruktur internet itu masih lemah. Jadi sebelum kita membahas ke materi lebih lanjut, saya akan memetakan batasan atau ruang lingkup dari analisis ini. Fokus utama presentasi kami adalah membedah capaian SPBE Kota Denpasar sebagai sebuah praktik di governance. Sini tidak hanya melihat sekedar aplikasi, tapi lebih dalam lagi. Kami menganalisis bagaimana sinergi antara kebijakan tata kelola, manajemen, dan layanan elektronik mampu menciptakan sebuah sistem pemerintah digital yang terpadu. Analisis itu dibagi menjadi 4 pilar utama. Pertama itu kita akan melihat dasar dan konteks SPBE sebagai fondasi aturan. Kedua, meninjau capaian indeks dan domain secara kuantitatif. Ketiga, akan membedah keunggulan infrastruktur yang menjadi penggerak utama. Hal yang terakhir itu kami akan memaparkan hambatan, rekomendasi, sekaligus simpulan untuk perbaikan di masa depan. Mengenai di sini aku akan menjelaskan mengenai tata kelola digital Denpasar. Nah, penerapan SPBE di Kota Denpasar ini tidak hanya berfokus pada digitalisasi administrasi pemerintahan, tetapi juga diarahkan untuk membangun ekosistem smart government yang terintegrasi. Nah, ekosistem ini menghubungkan berbagai aspek penting mulai dari kebijakan data, aplikasi, keamanan informasi hingga layanan publik. Nah, terdapat juga 3 landasan utama yang mendukung tata kelola digital tersebut. Yang pertama adalah landasan regulasi, yaitu adanya aturan yang menjadi dasar pelaksanaan SPBE. Lalu yang kedua adalah reformasi birokrasi yang mendukung layanan pemerintah menjadi lebih digital, transparan, dan akuntabel. Lalu yang ketiga ada integrasi layanan sehingga aplikasi dan data itu dapat saling terhubung gitu dan memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada masyarakat. Implementasi tata kelola digital ini dapat dilihat melalui portal Pro Denpasar yang berfungsi sebagai kanal layanan digital bagi masyarakat. Melalui portal tersebut, masyarakat itu dapat mengakses berbagai layanan publik seperti pengaduan, informasi infrastruktur, lalu lintas hingga layanan publik dan ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital di Kota Denpasar telah menghadirkan layanan yang lebih mudah diakses dan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kota Denpasar itu memperoleh nilai sebesar 3,96 dengan predikat sangat baik. Nah, jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang berada pada angka 3,12 dan rata-rata kategori kota besar yaitu sebesar 3,39, capaian Denpasar itu terlihat lebih tinggi. Nah, hasil itu menunjukkan bahwa penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Denpasar ini sudah berjalan dengan cukup matang. Nah, pemerintah Kota Denpasar dinilai berhasil memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik yang lebih efektif dan juga terintegrasi. Nah, selain itu juga capaian ini itu mencerminkan kesiapan Denpasar dalam mewujudkan konsep e-government yang dimana berbagai layanan dan proses pemerintahan telah didukung oleh sistem digital. Nah, dengan nilai yang mendekati angka 4 dari skala 5, Denpasar ini tuh dapat dikategorikan sebagai salah satu pemerintah daerah yang memiliki kinerja SPBE yang baik dibandingkan rata-rata daerah lainnya. Selanjutnya, untuk menilai capaian SPBE Kota Denpasar, penilaian itu menggunakan indeks SPBE. Indeks itu merupakan nilai gabungan dari beberapa domain, penilaiannya yang masing-masing memiliki bobot berbeda. Jadi, semakin tinggi nilai pada setiap domain, maka semakin matang juga penerapan SPBE di pemerintahan tersebut. Dalam dokumen SPBE Kota Denpasar, indeks SPBE itu dihitung dari nilai domain yang dikalikan dengan bobot domain, kemudian hasilnya dijumlahkan. Proses evaluasinya juga tidak hanya berdasarkan laporan saja, tetapi juga melalui beberapa tahapan seperti penilaian mandiri, pemeriksaan dokumen, wawancara, dan visitasi pada daerah tertentu. Bobot terbesar ada pada domain layanan, yaitu 45,5%, lalu tata kelola 25%, manajemen 16,5%, dan kebijakan 13%. Artinya, layanan digital menjadi bagian yang paling besar pengaruhnya dalam penilaian SPBE. Berdasarkan hasil penilaian, Kota Denpasar itu memperoleh nilai pada 4 domain SPBE. Pertama, domain kebijakan SPBE mendapatkan nilai 4,10. Nilai itu menunjukkan bahwa aturan atau dasar kebijakan internal SPBE di Kota Denpasar sudah cukup kuat. Yang kedua, domain tata kelola SPBE memperoleh nilai 3,90, yang berarti perencanaan dan penyelenggaraan teknologi informasi sudah berjalan dengan baik. Yang ketiga, domain manajemen SPBE memperoleh nilai 3,27. Nilai ini tuh masih cukup baik, tetapi menjadi bagian yang perlu lebih diperkuat, terutama dalam hal audit, keamanan informasi, dan pengelolaan pengetahuan. Keempat, domain layanan SPBE memperoleh nilai tertinggi, yaitu 4,20. Hal ini tuh menunjukkan bahwa layanan administrasi dan layanan publik berbasis elektronik menjadi kekuatan utama Kota Denpasar. Jadi, secara keseluruhan, penerapan SPBE di Kota Denpasar sudah berjalan sangat baik, tetapi masih perlu peningkatan pada bagian manajemen agar layanan digital lebih aman, terintegrasi, dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya, jadi pada slide ini kita bisa lihat bahwa penerapan SPBE di Kota Denpasar ini sudah menunjukkan hasil yang cukup baik. Beberapa aspek bahkan memperoleh nilai yang cukup tinggi, seperti layanan publik berbasis elektronik dengan nilai 4,67, serta teknologi informasi dan komunikasi dan penyelenggaraan SPBE masing-masing memperoleh nilai 4,50. Hal ini tuh menunjukkan bahwa Kota Denpasar sudah cukup berhasil dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. Jadi masyarakat tuh dapat mengakses layanannya dengan lebih mudah, cepat, dan efisien melalui sistem elektronik yang sudah dikembangkan. Selain itu, capaian ini juga menunjukkan bahwa penerapan e-government di Kota Denpasar sudah mengarah pada tata kelola pemerintahan yang lebih modern, responsif, dan juga terintegrasi antar perangkat daerah. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus diperkuat, terutama pada sisi manajemen dan juga evaluasi atau audit, supaya kualitas layanan digital yang sudah baik ini bisa dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.
Halo semuanya, di sini saya Nazmi Alia Mubita akan menjelaskan terkait ekosistem penggerakan infrastruktur SPBE di pemerintah Kota Denpasar. Seperti yang dilihat, penerapan SPBE di Denpasar ini sudah tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan membentuk satu ekosistem yang saling terhubung. Di sini kita bisa melihat ada 6 pilar utama. Yang pertama, ada untuk urusan perencanaan dan keuangan, yaitu digerakkan oleh SIPD. Nah, selanjutnya ada manajemen ASN terintegrasi secara nasional lewat CASN. Yang ketiga, administrasi kearsipan digital dikelola melalui Sri Kandi. 4. Sisi pengawasan internal dibuat oleh kolaborasi WPS dan Simak di Hati. Yang kelima, manajemen kinerja dipantau transparansi via e-sakit. Yang keenam dan terakhir, pelayanan publik serta transparansi hukum diwadi oleh Span Lapor, Dota, dan Jedah IH. Nah, kesimpulannya, integritas ini membuktikan bahwa Pemkab Denpasar sukses menghubungkan fungsi administrasi, pelayanan publik, keamanan data, hingga aspek akuntabilitas dalam satu kesatuan sistem. Dan saya akan menjelaskan terkait peta kematangan 47 indikator di Kota Denpasar sendiri. Nah, secara umum hasilnya itu sangat positif. Dari total 47 indikator SPB yang dinilai, mayoritas atau sebanyak 32 indikator sudah berada di tingkat yang sangat matang, yaitu pada level 4 dan level 5. Grafik batang di sebelah kanan juga menunjukkan dominasi indikator di level atas tersebut. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Masih ada 4 indikator krisis yang berada di bawah target, yaitu minimal level 3. Ini adalah pekerjaan rumah atau prioritas pembenahan kita ke depan yang meliputi. Pertama, keterpaduan rencana dan anggaran SPB yang masih berada di level 1. Yang kedua, serta penerapan manajemen keamanan informasi, manajemen pengetahuan, dan pelaksanaan audit keamanan yang ketiganya tertahan di level 2. Meskipun secara ekosistem ini sudah matang, keberlanjutan jangka panjang untuk SPB Kota Denpasar masih sangat membutuhkan penguatan serius pada aspek perencanaan, manajemen pengetahuan, dan yang paling krusial adalah sektor keamanan serta audit teknologi. Lalu selanjutnya ada hambatan penerapan SPBE yang dimana meskipun Kota Denpasar telah berhasil mengembangkan berbagai layanan digital, masih terdapat beberapa hambatan dalam penerapan SPBE yang perlu menjadi perhatian gitu teman-teman. Yang pertama itu ada integrasi perencanaan dan anggaran di mana belum ditemukan bukti yang menunjukkan keterpaduan dan optimal antara perencanaan dan penganggaran SPBE. Lalu yang kedua pada aspek manajemen keamanan informasi masih diperlukan evaluasi dan tindak lanjut yang lebih konsisten untuk memastikan keamanan sistem dan data pemerintah. Lalu yang ketiga ada terkait manajemen pengetahuan, belum tersedia pedoman yang memadai untuk mengelola dan mendokumentasikan pengetahuan organisasi secara sistematis. Yang keempat ada audit TIK dan keamanan. Audit itu masih dilakukan oleh auditor eksternal yang memiliki sertifikasi khusus agar hasil evaluasi lebih objektif dan sesuai standar. Lalu yang kelima ada review layanan digital juga masih perlu diperkuat gitu, terutama pada aspek helpdesk, terus kebijakan layanan dan integrasi antar layanan digital. Dari berbagai hambatan tersebut dapat disimpulkan gitu kalau misalnya tantangan utama Kota Denpasar bukan terletak pada ketersediaan layanan digital, melainkan pada penguatan proses internal agar layanan yang sudah berjalan tetap aman, terintegritas dan berkelanjutan. Pada slide ini, saya akan menjelaskan terkait rekomendasi penguatan SPBE di Kota Denpasar. Secara umum, arah penguatannya difokuskan dalam beberapa aspek penting. Pertama, ada perencanaan terintegrasi, yang mana perlu adanya penyelarasan antara anggaran SPBE dengan tata rencana supaya pengembangan sistemnya lebih terarah. Kedua, keamanan informasi. Nah, dengan menindaklanjuti hasil review dan memperkuat manajemen keamanan data. Ketiga, audit TIK, yang mana audit TIK ini perlu melibatkan auditor eksternal supaya penilaian sistemnya lebih objektif. Keempat, helpdesk layanan, yang mana helpdesk layanan ini untuk memperkuat kebijakan layanan dan tindak lanjut hasil evaluasi. Dan yang kelima ada integritas layanan, yaitu menghubungkan layanan barang milik daerah dengan layanan publik ke dalam ekosistem SPBE yang lebih terpadu. Jadi secara keseluruhan, rekomendasi ini menekankan integrasi, keamanan, audit, dan juga perbaikan layanan sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas penerapan e-government di Kota Denpasar. Sebagai penutup dari analisis kelompok kami, ada beberapa poin krusial yang dapat disimpulkan. Berdasarkan evaluasi mendalam, beberapa SPBE di Kota Denpasar telah berjalan pada jalur yang sangat baik dengan raihan indeks 3,96. Pemerintah Kota Denpasar membuktikan komitmen kuat dalam membangun governance yang tidak hanya bersifat administratif, tapi sudah berorientasi pada pelayanan publik yang terintegrasi dan efektif. Namun untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan jangka panjang, masih ada sebuah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Peningkatan di masa depan harus difokuskan pada 4 area prinsip, yaitu keterpaduan perencanaan dan anggaran, manajemen keamanan informasi, manajemen pengetahuan, serta audit data yang lebih intensif. Dengan penguatan pada aspek-aspek tersebut, kami yakin pelaksanaan SPBE di Kota Denpasar akan menjadi ekosistem digital yang semakin aman, tangguh, dan berkelanjutan.